3 race berlalu dan Mercedes masih belum merasakan yang namanya naik podium. Hampir di setiap balapan, Toto Wolff selalu terlihat lesu seperti tidak ada semangat dalam dirinya. Mobil W15 yang ditargetkan akan menjadi pesaing terdekat Red Bull, nyatanya hanya menjadi pesaing untuk poin saja. Jangankan menyaingi Red Bull, mereka bahkan kalah cepat dari Ferrari dan juga McLaren. Sejak era ground effect dimulai, Mercedes memang selalu dibuat keteteran dengan masalah yang ada pada mobilnya. Pada musim 2022, mereka dibuat pusing dengan mobil mereka W13 yang mengalami porpoising. Musim 2023 juga mereka mengalami problematika dengan mobilnya W14. W14 mengalami masalah pada kestabilan bagian belakang yang diakibatkan dari kurangnya downforce pada area belakang. Masalah kestabilan itu berujung pada tidak percayanya pembalap pada mobil mereka, yang akibatnya mereka tidak berani untuk push mobilnya lebih jauh lagi. Masalah kestabilan itu juga bisa membuat driver lebih sering melakukan kesalahan saat mengendarainya. Lalu yang terakhir yaitu W15. Mobil yang dikira Mercedes akan menjadi jackpot mereka dan membawa mereka kembali ke jalur kemenangan, rupa-rupanya ternyata masih zonk juga. Mercedes dalam 3 balapan terakhir hanya mampu mengumpulkan 26 poin dan menduduki posisi keempat di konstruktor. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dalam 3 balapan pembuka, Mercedes pada musim 2022 berhasil mengantongi 65 poin, kemudian pada musim 2023 56 poin, dan yang terakhir pada musim 2024 hanya 26 poin saja. Musim 2024 ini jelas merupakan musim pembuka terburuk Mercedes sejak era ground effect dimulai. Mercedes benar-benar menjalani musim 2024-nya ini dengan mengecewakan. Pada Bahrain GP, Mercedes berkesempatan untuk meraih podium dengan Russell yang saat itu berada di posisi ketiga. Namun sayangnya kedua Mercedes mengalami masalah overheat pada mesin mereka yang mengharuskan mereka harus menjaga performanya atau melambat untuk menjaga mesinnya. Pada balapan setelahnya di GP Saudi Arabia, mereka juga dibuat keteteran dengan kecepatan mereka di tikungan cepat yang kurang akibat dari pengorbanan guna memperoleh top speed yang kencang di lurusan. GP Australia minggu kemarin juga tidak lebih baik, malahan terkesan lebih buruk lagi bagi mereka. Sirkuit Albert Park yang memiliki kombinasi tikungan yang mirip-mirip dengan sirkuit Jeddah. Karena itu Mercedes mencoba untuk bereksperimen dengan memakai kembali underfloor yang mereka pakai pada GP Bahrain di mobil mereka untuk Australia GP. Eksperimen itu mereka lakukan guna mencegah kembalinya terjadi bouncing atau porpoising seperti yang mereka alami di GP Arab Saudi. Dengan memakai underfloor Bahrain, terbukti memang menghilangkan bouncing yang dialami Mercedes. Namun secara keseluruhan nampak sama saja atau bahkan semakin membuat Mercedes keteteran. Floor Bahrain yang Mercedes pasang pada GP Australia kemarin memang mampu mengatasi bouncing, tapi juga memberi masalah lainnya pada W15, seperti ketidakstabilan mobil saat menikung di tikungan lambat dan juga memberikan drag yang besar, dan itu sangat berpengaruh pada top speed mereka di lurusan. Masalah pada Mercedes bukan hanya terjadi secara karakteristik aerodinamika saja, melainkan juga secara mekanika. Masalah yang bikin pusing Mercedes ialah tidak cocoknya data yang mereka peroleh di simulator dengan data yang mereka peroleh langsung di track. Korelasi data yang tidak sinkron ini terletak pada perilaku ban saat di simulator yang berbeda dengan saat langsung di track. Terlebih lagi jika berhubungan dengan temperatur track. James Allison sendiri mengatakan bahwa Mercedes mampu tampil kompetitif saat kondisi dingin, namun menurun saat kondisi hangat atau panas. Itu menjelaskan kenapa tidak konsistennya performa yang ditunjukkan W15 dari satu sesi ke sesi lainnya. Mercedes meyakini jika menambahkan detail-detail kecil mampu meningkatkan keakuratan data simulator dengan data langsung di track. Itu juga yang akan jadi fokus utama Mercedes saat ini. Masalah yang dirasakan Mercedes saat ini
bisa jadi adalah hasil dari sifat Mercedes yang terlalu hati-hati. Sifat kehati-hatian Mercedes ini membuat mereka mengalami masalah, baik dari pengembangan mobil hingga mengambil keputusan saat balapan. Mercedes terlalu banyak mempertimbangkan banyak hal dan itu berujung pada tidak maksimalnya hasil yang dihasilkan. Mercedes juga nampak memiliki dilema mengenai floor atau lebih tepatnya ketinggian floor. James Allison menginginkan agar Mercedes memakai settingan ketinggian floor serendah mungkin untuk bisa mendapatkan performa yang optimal. Namun floor Mercedes tampak hampir tidak pernah terlihat sangat rendah dengan aspal. Itu mungkin akibat dari traumanya Mercedes dengan porpoising yang dialami mereka pada musim 2022 atau kejadian di diskualifikasinya Hamilton di Austin pada musim 2023. Dari sudut pandang pembalap, Lewis Hamilton sendiri mengatakan bahwa musim 2024 ini ialah awal musim terburuknya di F1. Hamilton sejauh ini hanya berhasil mengantongi 8 poin saja dan 1 DNF serta belum mencicipi 1 podium pun setelah 3 balapan pembuka. Hamilton sendiri bilang bahwa ia benar-benar dibuat pusing akan performa serta tidak konsistennya mobil W15. Sebelumnya Hamilton memang pernah mengalami musim-musim buruknya seperti 2 musim sebelumnya serta musim 2009. Namun seburuk-buruknya musim 2009, Hamilton masih mampu meraih beberapa kemenangan saat itu. Atau bahkan jika dibandingkan dengan 2 musim sebelumnya yaitu tahun 2022 dan 2023, Hamilton masih meraih hasil yang lumayan. Setelah 3 balapan pembuka pada musim 2022, Hamilton mampu meraih 28 poin dengan 1 podium. Dan itu pun meningkat pada musim 2023 dengan perolehan 38 poin serta 1 podium juga. Meski menjalani musim yang buruk, namun sepertinya Hamilton tidak tampak tertekan. Kenapa begitu? Karena meski tim sekarangnya bapuk, tapi calon timnya Hamilton yaitu Ferrari terlihat gacor. Ferrari memulai musim 2024 jauh lebih baik dibandingkan Mercedes. Sejauh ini, Ferrari adalah tim tercepat kedua dan paling berpotensi mengancam Red Bull. Melihat calon timnya kencang, Hamilton pastinya merasa senang dan juga tenang. Apalagi Ferrari sejauh ini berhasil meraih 3 podium di 3 balapan pembuka. Toto Wolff beserta staf Mercedes lainnya harus memutar otak mereka dengan keras bagaimana caranya agar mereka tidak sandbagging untuk ketiga kalinya. Sekian pembahasan hari ini. Jangan lupa like jika kalian suka pembahasan ini, share ke teman-teman kalian agar bisa bahas bareng, serta subscribe untuk bisa melihat bahasan lainnya. Terima kasih dan sampai nanti.